Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Andika. Mas Andika tadi kan terputus ya. Seharusnya ini kita melihat bagaimana langkah politik dari Pak Jokowi nantinya setelah lengser begitu kan. Apakah ini gerakan dari para relawan juga menjadi tanda bahwa langkah politik Pak Jokowi saat ini juga nantinya bisa ke politisi begitu? Pasca Pak Jokowi lengser nanti, Mas, ada dua agenda besar untuk Pak Jokowi. Yang pertama, agenda untuk mengawal kebijakan-kebijakannya tetap berlanjut. Oleh karena itu sekarang kita bisa lihat Pak Jokowi berupaya menjalin komunikasi dengan banyak ketua umum parpol yang mencalonkan diri sebagai presiden. Tetapi sayangnya masih belum ada tanda-tanda punya komunikasi yang positif dengan Pak Anies. Harusnya dalam konteks itu, saya melihat Pak Jokowi idealnya perlu membangun komunikasi dengan Pak Anies Baswedan atau koalisi yang ada di sana. Sebab siapapun nanti yang terpilih, Pak Jokowi tetap berkepentingan untuk memastikan agenda-agendanya berjalan dengan baik atau berlanjut dengan baik. Yang sudah ditorehkan saat ini. Betul. Dan manuver politik Pak Jokowi belakangan saya lihat yang belum terlalu proporsional memberikan gesture yang positif terhadap kubu Pak Anies. Saya cukup menyayangkan itu. Kalau memang dimensinya adalah untuk mengawal kebijakan. Agenda kedua adalah mengawal. Sebentar, sebelum ke agenda kedua, apakah jangan-jangan Pak Jokowi berdasarkan narasi Anda tadi itu juga merasa dia nggak aman juga dengan partainya juga begitu? Setelah 14 Februari 2024. Kalau dilihat dari posisi Pak Jokowi di internal PDIP tidak duduk sebagai pejabat politik yang sangat strategis. Tentunya hal ini membuat Pak Jokowi tidak memiliki kontrol yang cukup kuat untuk bisa turut mempengaruhi setidaknya arah politik PDIP setelah beliau lengser nanti. Sehingga sangat wajar kalau Pak Jokowi merasakan insecure terhadap posisi politiknya pasca beliau tidak lagi menjadi lawang presiden. Untuk urusan sepak bola aja, ya teman satu partai aja menolak tuh kebijakan kan begitu lah ibaratnya. Ya, agenda kedua nih Mas, saya melihat bahwa profil Pak Jokowi sebagai presiden pasca reformasi ini cukup unik. Mungkin dari presiden yang ada pasca reformasi hanya Pak Jokowi yang tidak memiliki dalam tanda kutip partai politik ya. Pak SBY punya partai politik, Bu Megawati punya partai politik. Jadi melihat situasi yang seperti itu, profil Pak Jokowi yang seperti itu, saya bisa memahami ya dalam konteks style politik Pak Jokowi berupaya membangun basis atau jejaring pengamanan pasca beliau sudah tidak lagi menjadi presiden. Apalagi beliau masih punya putra-putranya dan mantunya sebagai pejabat di daerah. Sehingga Pak Jokowi bagaimanapun harus mempersiapkan jangkar politik pasca beliau tidak lagi menjadi capres. Tidak hanya untuk dirinya, tapi keluarga. Tidak hanya dirinya, tetapi juga keluarganya. Dan kita lihat juga Pak SBY, Bu Megawati atau bahkan Pak Harto yang sudah lama menjadi presiden, pasca tidak lagi menjabat di posisi nomor 1, banyak sekali pihak-pihak mencoba mengganggu. Dan ini tentu sudah Pak Jokowi prediksi situasi itu tidak mungkin saja beliau hadapi dan beliau harus bisa mengantisipasinya. Oke, Mas Burhan, melanjuti pernyataan Mas Andika ini, Mas Burhan, mungkinkah relawan memberikan masukan juga kepada Pak Jokowi untuk jelas-jelas dan terang benderang ya atas arahan Presiden kepada relawan-relawannya ini begitu, kepada siapa akan berlabuh dukungan kita ini yang tadi datanya tinggal 17%, Mas Burhan? Ya. It takes two to tango ya, jadi nggak mungkin hanya satu pihak saja yang memberi masukan, bukan hanya relawan yang memberi rekomendasi, atau bisa juga sebaliknya Pak Jokowi yang memberikan masukan, kan dua-dua